Kereta ini berlapis emas. Ini kereta emas Sultan. Emas di mana-mana. Istananya emas. Sultan akan menuju ke sini. Kalian lihat kerumunan ini? Mereka datang untuk bertemu Sultan. Setiap kota yang ia datangi penuh. Banyak orang yang datang. Semua orang di kota Brunei Selatan. Kami ada di perbatasan dengan Malaysia. Tepat di perbatasan. Negara yang namanya memiliki banyak cerita. Menceritakan legenda. Dari masjid berlapis emas hingga istana Sultan. Lihat sambutannya. Pantas untuk Sultan. Inilah Sultan Hasan Al-Bolkiah merayakan bersama rakyat, salah satu orang terkaya di dunia. Ini putranya Matin. Dia punya banyak penggemar di media sosial. Pertanyaannya adalah, seberapa kaya negara ini? Minyak dan gas. Hari ini kami tiba di negara yang menakjubkan, Brunei Darussalam, di Asia Tenggara. Pulau terbesar ketiga di dunia. Negara yang tertata seperti Singapura, Dubai, dan sultannya Istana Sultan, salah satu yang terkaya di dunia. Akhirnya kami tiba di Brunei, salah satu negara terkaya di dunia. Negara yang namanya dikaitkan dengan banyak cerita legenda. Gedung Syariah. Keputusan mereka menerapkan syariat Islam pada 2019 menjadi berita utama di dunia barat. Tapi sulit untuk bisa ke sana. Visanya harus 3 bulan. Jadi, aku menggunakan visa transit yang hanya memberiku 72 jam. Brunei. Sekarang kita langsung ke tempat Sultan. Ya, biasanya dia di sini karena kami tiba saat hari ulang tahunnya. Ulang tahunnya berlangsung 15 hari. Selama 15 hari, seluruh negeri merayakannya. Perayaan yang belum pernah kulihat di negara lain. Jadi, di provinsi manapun, kalian akan menemui hal yang sama. Sultan akan lewat di sini dan kalian bisa memujanya. Jadi, hari ini masyarakat berkumpul di kota ini. Semua negara merayakan dan toko-toko dibuka. Kalian lihat spanduk kuning kan? Semua toko menggantungnya. Tertulis, "Selamat ulang tahun." Tentunya di sini jalanannya bersih. Seperti di Singapura atau Dubai. Lihat kan? Jalanannya bersih dan kelas mereka sangat tinggi. Ini negara maju. Mereka membangun jembatan ini baru dibuka pada 2019 sepanjang 30 km. Ujungnya tidak kelihatan sama sekali. Ini menghubungkan 2 pulau di Brunei. Tuhan sangat memberkati negara ini dengan banyak minyak. Kami tiba di daerah bernama Seria. Di sini, minyak ditemukan pada tahun 1929. Kalian akan melihat monumen, tapi kita lihat dulu tulisan ini. Seluruh pemasok 1930, mereka memasang gambar masjid dan gambar yang disebut Palm Jack. Ekstraksi minyak dilakukan tahun 1929 oleh perusahaan Shell. Monumen di sebelah sini kalian lihat kan? Itu monumen perayaan saat mencapai 1 miliar barrel. Di sini, di tepi Laut Cina Selatan, minyak adalah sumber pendapatan utama negara ini selain gas. Dan di atas monumen adalah simbol kemakmuran, kekayaan minyak di negara ini. 2 garis itu melambangkan aliran minyak. Brunei Darussalam. Kalian tahu Shell, pom bensin, perusahaan minyak. Itu perusahaan Inggris. Salah satu pengekstraksi minyak negara ini. Satu-satunya perusahaan pom bensin di sini adalah Shell. Di seluruh negeri, perayaan 1 miliar barrel. Negara ini sangat kecil dan terpisah jadi 2 bagian. Di pulau bernama Borneo ini, pulau terbesar ketiga di dunia. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia. Di garis pantai utara terdapat pemukiman Brunei yang dilindungi Inggris. Di antara 2 bagian ini ada Malaysia. Kalian harus melintasi perbatasan agar tiba di sisi lain. Hingga jembatan dibangun di tahun 2019, jembatan yang tidak biasa. Panjangnya 30 km. Kesultanan Brunei pada masa jayanya adalah kerajaan yang menyebar ke Filipina dan Vietnam. Dan sebagian besar ke Malaysia. Sejarah Brunei didominasi oleh kedatangan feri laut Eropa. Pertama Portugis, lalu Spanyol, dan terakhir Inggris. Inggris menaklukkan selama 100 tahun dan minyak ditemukan setelahnya.
Setelah minyak ditemukan, negara merdeka dari Inggris di tahun 1984 dan itulah yang tersisa sekarang, Brunei Darussalam. Setelah merdeka dari Inggris di tahun 1984, negara setengah juta orang ini menginspirasi keajaiban di dunia dalam banyak hal, terutama kekayaan dan kesuburan. Jauh di dalam sana, jantung berdetak lebih cepat saat minyak mengepul panas. Lalu Brunei yang damai akan sangat kaya. Upacara pernikahan legendaris dari putra dan putri Sultan menghabiskan jutaan dolar. Minat Sultan pada emas dan penggunaannya sehari-hari, ribuan kendaraan pribadi miliknya, dan sejumlah jet pribadi dilapisi emas, seperti kisah 1001 malam. Kemudian Sultan menerapkan syariat Islam, menetapkan batas dan melarang alkohol. Kisah negeri ini ditulis dengan emas dan berlian. Itulah kisah kekayaan yang berasal dari minyak dan gas bumi. Emas di mana-mana, istananya emas. Seperti istana ini, Istana Sultan. Ayo, aku tunjukkan istana ini ke kalian. Namanya Istana Nurul Iman. Ya, kalian boleh memfoto Istana Sultan. Istana yang tidak biasa dan tidak ada di mana. Harganya mencapai 1.400.000.000 dolar. Ini ada dalam catatan Guinness ya. Disinilah Sultan tinggal, rumah istana terbesar di dunia. Ini adalah kediaman resmi Sultan dan keluarganya. Hanya dibuka 3 hari setahun untuk umum bagi orang biasa untuk masuk, yaitu hari-hari terakhir Ramadan, dan ditutup untuk sisa tahun ini. Karena disinilah Sultan tinggal, terletak di area seluas 200.000 meter persegi dengan 1.788 kamar, aula makan malam yang bisa menampung 5.000 tamu, dan masjidnya bisa menampung 1.500 orang. Garasinya muat untuk 110 mobil. Dia memiliki rumah emas, Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah memberkati seperti kisah 1001 malam. Legenda. Dia tinggal di sini, di belakangku, salah satu legenda yang diceritakan orang. Semua emas. Ini museum keluarga kerajaan. Kalian lihat kereta ini? Kereta ini berlapis emas. Ini kereta emas Sultan saat dinobatkan sebagai Sultan yang ada sekarang. Lebih dari 40 orang membawanya. Di kereta ini, bayangkan saja seperti pertunjukan emas. Perlembangan mereka ini berani. Lihat kepala harimau itu. Semua emas. Ini dibatasi, tidak boleh melewati garis. Negara ini begitu tenang dan damai, hampir kosong, seperti negara paling tenang di dunia. Oke, teman-teman, ikutlah denganku. Masjid ini berkubah emas. Masjid Sultan Omar Ali, ayah dari Sultan saat ini. Kubah ditutupi lembaran emas murni. Lampu gantung ini dibawa dari Inggris. Dan marmer Italia terbaik. Ini adalah ikon saat kalian melihat sungai di sebelahnya, pemandangan, dan desa terapung di sana. Dan juga kota di sini, peradaban. Kalian akan melihat keindahan masjid. Aku tak bisa berkata-kata. Dibangun pada 1958 di Asia Tenggara, bayangkan, Filipina ada di sebelah kita. Dan kita ada di Borneo. Ini bukan Malaysia, ini Brunei. Bahasa di sini seperti bahasa Melayu, tapi aksennya berbeda. Semoga Allah menerima amal kita. Tepat di belakang kami ada masjid lain yang sangat populer. Ini Masjid Sultan saat ini, Hasan Al-Bolkiah. Kami akan sholat Jum'ah di sini. Presentasi Muslim di Brunei adalah 78%. Brunei Darussalam, halamannya sangat indah, seperti Andalusia di masa lalu. Assalamualaikum. Banyak orang tapi mereka tidak berbahasa Arab, mereka bicara Melayu. Lihat, itu yang kalian lihat saat masuk, air mancur. Nomor 29, ingat ini, kenapa? Ketika Sultan dinobatkan, ia ada di nomor 29. Tapi ada menara kecil, 20 menara tepatnya. Selamat datang di salah satu hotel terbesar dan termewah di Asia.
Hotel The Empire, sebuah kerajaan. Ada 360 kamar, ini bukan hotel biasa. Tahun 2000, ini jadi hotel tempat tinggal. Hotel ini dulunya tuan rumah bagi semua presiden dunia dan memiliki pemandangan Laut Cina Selatan, area yang kami sebut paling berbahaya di dunia. Membentang di sepanjang pantai Laut Cina Selatan, Hotel The Empire memiliki 9 kolam renang dan 2 bioskop terbesar dan termewah. Luasnya 660 meter persegi. Ada berapa eskalator? Ini yang ketiga sejauh ini. Bayangkan, seperti mall. Aku belum pernah melihat jendela sebesar ini. Ini harusnya bintang 7, tapi bintang 5 karena mereka tidak menyajikan alkohol. Alkohol dilarang di negara ini, bahkan merokok pun dilarang. Mereka menerapkan syariah. Ada satu gedung bernama Gedung Syariah. Bangunan di belakang ini adalah Gedung Syariah. Negara ini menerapkan syariah di tahun 2019 dan mengumumkannya ke seluruh dunia. Jadi seluruh dunia menentangnya. Inggris juga memiliki pengaruh kuat di negara ini. Mereka membuat berita utama di dunia. Sekarang mereka menghentikannya, memang tidak diumumkan, tapi sudah tidak menerapkannya. Salah satu cerita aneh di negara ini. Ini makam besar Raja Ayang. Ini makam untuk 2 orang. Mereka dipenjara di sini selama bertahun-tahun, di tengah kota. Sultan menjatuhkan hukuman penjara bawah tanah setelah mereka melakukan hubungan tak bermoral. Mereka adalah keluarga kerajaan. Orang-orang menunggu asap muncul karena mereka memasak. Tapi saat asap tak muncul lagi, artinya mereka mati. Ada banyak legenda di Brunei. Pertama-tama, batu ini. Ada seorang anak laki-laki tinggal bersama ibunya. Dia memutuskan untuk bepergian. Setelah ia kembali, ia meninggalkan ibunya. Doa sang ibu menghukum anaknya. Saat dia ada di perahu, batu itu jatuh di atas perahunya. Lalu dia terbunuh. Seperti yang kalian lihat, ada banyak badai dan hal lainnya. Jadi, ada banyak legenda. Selamat datang di Brunei. Kami memasuki desa air, salah satu desa air terbesar di Asia Tenggara. Oke teman-teman, selamat datang di desa air. Ya, mereka menyebutnya Venesia dari timur. Letaknya di kota Bandan. Di sini, orang kaya tinggal. Dan tepat di sebelah mereka adalah desa air. Mereka tinggal di sini karena beginilah cara Brunei memulai. Ini adalah ibu kotanya. Mereka memiliki mobil mewah yang diparkir di belakang. Sebuah kota air di salah satu negara terkaya di dunia, Brunei. Lihatlah. Kau hampir jatuh ke air. 39.000 orang tinggal di desa air ini. Namanya Kampung Air. Air berarti air. Butuh perahu untuk ke pintu masjid. Semua ada di sini, sekolah, museum, masjid, papan iklan, Bank Cina, di tengah desa air. Teman-teman, kita akan mencicipi nasi katok. Sangat terkenal di Brunei, nasi katok. Ini ayam dengan nasi. Kalian lihat proses pembuatannya di dalam. Ini salah satu makanan terlezat di Brunei. Ini terlihat enak. Kalian lihat ayamnya seperti KFC, tapi lokal. Nasi berarti nasi. Katok yang artinya mengetuk pintu. Mengetuk pintu, tok-tok. Allah, nasi katok. Terlihat enak. Terlihat enak. Bismillah. Salah satu makanan terlezat di Brunei. Wow, aku sangat suka ini. Yang benar. Ya. Sup baru ini sangat terkenal, namanya soto. Ini sup di Brunei. Terima kasih untuk pelayanannya. Sekarang aku jadi orang Brunei. Wali kota. Sama seperti sup Indonesia. Sekarang kita akan mencicipi ambuyat. Semua Melayu di Singapura, Malaysia, atau Indonesia pasti tahu dengan ini. Seperti jelly. Jelly. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya aneh saat kalian mencicipinya. Itu aneh, kalian harus terbiasa. Kau tidak mengunyah, langsung menelannya. Orang Melayu makan ini, Beberapa dari mereka tidak. Brunei. Assalamualaikum.
Sangat niman, lezat good like, katanya. yani delicious. Bayangkan, shawarma dengan mentimun dan saus sambal. Tentu saja semua perayaan ini karena ulang tahun Sultan. Tidak, No, no, tidak. no, 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 no. Bung, Brother. From here? No, come on. Salah. mereka orang-orang yang ramah, orang yang tenang, negara yang tenang. Brunei, bismillah. Wow, ini sangat enak. Mata uang Brunei adalah dolar Brunei dan nilainya sama dengan dolar Singapura. Jadi kalian bisa memakai dolar Singapura di sini. Bayangkan, kalian bisa memakai dua mata uang di satu negara. Assalamualaikum. Lezat. Enak. Baik, seperti yang kalian lihat, mereka membawa udang dan dia terus memukulnya seperti itu, lalu membakarnya.